Oleh karena itulah, yang paling selamat bagi setiap muslim, dan sekaligus menjadi pelindung baginya, agar tidak terjatuh ke dalam fitnah, adalah dengan selalu memperhatikan apa yang diucapkan oleh lisannya, dan mempertimbangkan setiap ketetapan hukumnya, sehingga dirinya tidak menetapkan satu hukum pun, kecuali berdasarkan bukti. Dia juga tidak mengikuti syubhat perkara yang masih samar. Bahkan untuk semua bentuk syubhat yang sampai kepadanya, maka dia harus selalu berhenti terlebih dahulu bersikap tawakuf, baik pada penetapan hukumnya, maupun dalam bergerak menuju ke arahnya. Hadits-hadits di atas menunjukkan tentang fitnah yang mengakibatkan seseorang pada pagi harinya masih mukmin, tetapi ketika memasuki waktu sore sudah menjadi orang kafir, atau seseorang yang menjalani waktu sorenya sebagai seorang mukmin, lantas pagi harinya sudah menjadi orang kafir. Dapat kita perhatikan bahwa sebab utama keraguan-raguan seseorang pada masa fitnah di antara kafir dan iman dalam rentang waktu yang pendek itu adalah ketiadaan verifikasi dan bersikap tergesa-gesa dalam menetapkan hukum. Karena itulah, pada pagi hari engkau mendapati seseorang masih mengharamkan darah saudaranya sesama muslim, tetapi pada senja harinya dia sudah terjatuh dalam tindakan menghalalkan darahnya. Dia sekarang telah menjadi orang yang sangat dipengaruhi desas-desus yang beredar, yang menjadikannya ragu-ragu dan tidak sadar. Kadang-kadang keraguan terhadap sebagian dari desas-desus itu menjadi sebab terjatuhnya seseorang di dalam kemurkaan Allah. Bagaimanapun juga ada kalanya satu kata sudah cukup untuk membinasakan orang yang mengucapkannya. Diriwayatkan bahwa ada seseorang mengucapkan satu kata yang mengakibatkan kemurkaan Allah, sedang orang yang mengatakannya tidak menggubris perkataannya sedikit pun. Padahal perkataan itu dapat saja mencampakkan dirinya selama 70 tahun di dalam neraka jahanam. Kita amati pada pasal pertama, di sela-sela uraian saya tentang fitnah Khawarij, bahwa bibit-bibit golongan ini sudah dilihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada diri orang yang bernama Dzul Huwaisirah. Orang inilah yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dia berkata kepada beliau, "Bersikap adillah kamu." Perkataan orang ini merupakan tuduhan terhadap Nabi umat ini, bahwa beliau telah bertindak saling. Pada situasi seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengabarkan bahwa akan muncul dari keturunan orang ini golongan yang dikenal sesudah itu sebagai kaum Khawarij. Pelajaran dari kisah ini adalah mental yang tergesa-gesa dalam menetapkan hukum, dan tuduhan tidak bersikap adil itu sangat pantas jika disematkan kepada anak keturunannya, sehingga mereka menjadi kelompok pendurhaka meskipun mereka tetap menisbatkan dirinya bagian dari orang-orang Islam. Karena itulah tergesa-gesa dalam menetapkan hukum dan tidak teguh dalam perkataan itu merupakan sebab utama terjatuhnya seseorang di dalam fitnah. Sebagai tambahan, sikap ini pula yang menjadi inti sebab jatuhnya seseorang ke dalam firqah dan pembunuhan internal perang saudara yang berakhir dengan penyesalan panjang pada umat ini. Hendaknya setiap muslim mewaspadai perkataan lisannya di saat terjadi fitnah di negerinya, serta mewaspadai pula sikapnya yang tergesa-gesa dalam menetapkan hukum, agar dia tidak dibangkitkan bersama Dzul Huwaisirah dan para pengikutnya. Nasihat yang menyentuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, "Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Isra 53. Sudah diketahui bahwa perkataan itu terbagi menjadi 4 macam. Bisa jadi perkataan yang keji, lebih keji, baik, atau lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghasung kita untuk melakukan jenis yang keempat, yakni perkataan yang lebih baik. Allah mengiringi perintah itu dengan kalamnya. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Hampir-hampir kalam ini menjadi penjelasan sebab dari kalimat sebelumnya, yang menunjukkan bahwa perkataan kita, apabila turun dari tingkatan tertinggi perkataan yang lebih baik, maka sama artinya memberi kesempatan kepada setan untuk menggelincirkan hati atau menghasut di antara kita. Renungkanlah hal ini, dan lihatlah keadaan mayoritas manusia ketika perkataan mereka hanya berputar di antara yang buruk dan yang lebih buruk, yang lebih keji, dan yang boleh. Sangat jarang naik sampai ke tingkatan perkataan yang baik, padahal perkataan yang baik saja sudah cukup memberi kesempatan bagi setan untuk menimbulkan perselisihan di antara orang-orangnya,
selagi mereka tidak menaikkan tingkatan perkataannya sampai ke tingkat perkataan yang lebih baik. Hawa, Al-Mustahlis, 380. Mudah-mudahan ayat ini dapat menjelaskan secara gamblang kepada kita betapa berbahayanya lidah manusia dan keharusan memilih perkataan yang tidak membuka pintu bagi setan untuk menghasut di antara kita, yaitu dengan cara menaikkan tingkat perkataan kita sampai ke tingkat perkataan yang lebih baik, yakni perkataan yang melembutkan hati dan menyatukan hati pada ketauhidan kepada Allah. Mengarahkannya dari keseriusan mencari harta dunia menuju perlombaan untuk menggapai balasan yang paling agung di akhirat. Betapa sulitnya ini dilakukan di kesabaran dan keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar sedang mereka meyakini ayat-ayat kami. As-Sajdah 24. Penjelasan. Kita sudah mengetahui bahwa fitnah-fitnah secara global beredar di antara syahwat dan syubhat, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Oleh karena inilah pelindung terkuat bagi kita dari fitnah adalah dengan menyandang senjata yang mampu melindungi kita dari kilauan syahwat dan kegelapan syubhat. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita adanya terapi pelindung yang paling manjur, yakni sabar. Dengan sabar kita dapat menepis syahwat, serta yakin yang dengannya kita mampu menghadang syubhat. Dengan keduanya kita akan bebas dan selamat dengan izin Allah dari sengatan fitnah dan gejolak apinya. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa sempurnanya dua perkara ini, sabar dan yakin adalah penentu kemuliaan, kekuasaan, dan kemenangan di bumi. Dengan demikian mengharuskan setiap mukmin untuk selalu mengingat terapi ini, menguatkan spiritnya dan pertolongannya di dalam hatinya, serta menggunakan berbagai sarana ilmiah dan ruhiyah yang memberinya makanan bergizi dan menguatkan dirinya di dalam kehidupannya. Fitnah-fitnah yang terjadi, ada kalanya berwujud syahwat, menjadikan hati setiap mukmin cenderung kepadanya. Dia tidak mampu bersabar meninggalkannya, lantas menceburkan dirinya ke dalam samuderanya baik itu syahwat terhadap wanita, harta, dan kekuasaan. Ada kalanya berwujud syubhat, bergelora di sekitar si mukmin lalu melemahkan iman dan akalnya, sehingga merasuk ke dalam hatinya, misalnya fitnah penumpahan darah, fitnah yang dibangun dari penghiasan setel terhadap kemungkaran dan kebatilan. Ataupun usaha setan memperburuk citra kebenaran dan mengacaukannya. Ayat ini menginformasikan kepada kita jalan menuju keselamatan dari dua jenis fitnah itu, yaitu syahwat dikendalikan oleh kesabaran dan syubhat dikekang oleh keyakinan. Fitnah syahwat dan syubhat mencapai puncaknya pada masa Dajjal. Negeri-negeri yang tidak menjadi pengikutnya dia blokir secara ekonomi, sehingga mengalami paceklik, kelaparan, dan gersang. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Dajjal menjalani kehidupan mewah dan menikmati segala kesenangan dunia. Disinilah peranan kesabaran sangat menentukan. Tampak pada masa Dajjal, dia memiliki kemampuan memunculkan syubhat dan pengelabuhan dengan tingkatan tertinggi. Dia mampu menghidupkan dan mematikan orang, menurunkan hujan dengan perintahnya, maupun berbagai syubhat lainnya yang memang diberikan Allah kemampuan tersebut kepadanya sebagai bentuk penipuan dan rekadaya Allah terhadapnya. Fitnah Dajjal ini akan terbendung pengaruhnya oleh keyakinan. Satu kejadian yang kita lihat secara jelas adalah ketika seorang lelaki yang dihadapkan kepada Dajjal, lalu Dajjal membelah tubuhnya menjadi dua, kemudian Dajjal menghidupkannya lagi. Kejadian itu tidak menambah apapun pada diri lelaki itu kecuali ketajaman akal dan keyakinannya. Sesudah itu Dajjal tak mampu lagi menipu orang ini. Ditetapkannya rukhsah keringanan untuk menyingkir dari publik uzlah pada saat fitnah menerpa, keharusan menjauhi yang haram, serta memperbanyak ibadah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir menjadilah paling baiknya harta seorang muslim adalah kambing yang dia membawanya ke puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan. Dia membawa lari dirinya dari fitnah. Sahih Al-Bukhari, Al-Fitan, Hadits 7088. Pada riwayat yang lain, akan datang kepada manusia ini suatu zaman, yang mana kambing di zaman itu menjadi harta terbaik bagi seorang muslim. Dia membawa kambing itu ke puncak gunung atau di tempat tumbuhnya tanaman lokasi-lokasi turunnya hujan. Dia melarikan diri dengan membawa dirinya dari fitnah. Sahih Al-Bukhari, Al-Manaqib, Hadits 3600. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
sesungguhnya akan terjadi banyak fitnah. Ketahuilah, kemudian terjadi fitnah. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan padanya lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Ketahuilah, apabila fitnah itu sudah menimpa atau terjadi, maka siapa saja yang mempunyai unta hendaklah dia mendapatkan untanya. Barang siapa yang mempunyai kambing hendaklah dia menyusul kambingnya. Barang siapa yang mempunyai tanah ladang hendaklah dia datang ke ladangnya. Perawi berkata, seorang pria bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang tidak punya unta, tidak punya kambing, dan tidak punya tanah ladang?" Rasulullah bersabda, hendaklah dia mengambil pedangnya, lalu memukul bagian tajamnya dengan batu, kemudian dia menyelamatkan diri, jika mampu melakukannya. Wahai orang, bukankah sudah kusampaikan? Wahai orang, sudahkah kusampaikan? Wahai orang, bukankah sudah kusampaikan? Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku dipaksa hingga aku disuruh berangkat mengikuti salah satu dari dua barisan yang berhadap-hadapan, atau salah satu dari dua kelompok yang bermusuhan, lalu seseorang menghantam saya dengan pedangnya? Atau ada anak panah menimpaku, lalu membunuhku?" Beliau bersabda, dia akan kembali dengan membawa dosanya dan dosamu, dan dia akan menjadi salah seorang penghuni neraka. Sahih Muslim, Al-Fitan, Hadits No. 2887. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bebadah pada masa pembunuhan besar-besaran itu, bagaikan berhijrah kepadaku." Hadits telah ditahrik. Hadits-hadits ini sudah diterangkan pada sejumlah tempat dari kitab ini. Hadits-hadits ini menunjukkan beberapa hal yang harus dipegangi untuk melindungi diri dari terpaan fitnah, seperti keharusan menyingkir dari keramaian uzal, terutama ketika terjadi fitnah penumpahan darah, serta keharusan mencari yang halal dalam rezeki, sebagai tambahan dari pentingnya ibadah terutama salat malam qiyamul lail saat fitnah datang menghantam. Menahan tangan di tengah fitnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celaka untuk orang-orang Arab dari kejahatan yang sudah dekat, beruntunglah orang yang menahan tangannya." Musnad As-Sahih 272. Dari Busr bin Sa'idi, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, ketika terjadi fitnah pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, aku bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Orang yang duduk pada masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari-lari kecil. Saat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda bila seseorang memasuki rumahku dan mengulurkan tangannya untuk membunuhku? Rasulullah menjawab, jadilah kamu seperti anak Adam. Musnad As-Sahih 273. Penjelasan, dua hadits ini dan hadits lainnya semakna yang banyak jumlahnya, secara jelas menyatakan keharusan adanya kesadaran seorang muslim di tengah-tengah fitnah, yaitu dengan bersikap tidak melibatkan diri sedikit pun. Dia tidak menghalalkan tumpahnya darah saudaranya sesama muslim dalam keadaan bagaimanapun juga kecuali pada keadaan yang dikecualikan oleh syariat Islam yang mulia. Oleh karena itulah, hadits pertama menggantungkan keberuntungan pada sikap menahan tangan di tengah fitnah. Keharusan ini mencakup semua kondisi dan keadaannya. Sungguh, jika seorang hamba Allah bertemu pemeliharanya sebagai orang yang terbunuh itu, lebih baik daripada dia bertemu Allah sebagai seorang pembunuh, tentunya dengan syarat dia tidak menceburkan dirinya dalam fitnah dan tidak berambisi untuk membunuh sahabatnya. Akan tetapi orang yang mencermati hukum-hukum tentang pembelaan diri dalam syariat Islam akan mendapati bahwa syariat Islam memperkenankan seorang muslim ketika ada orang yang menyerang dirinya, atau hendak merampas hartanya, atau merenggut kehormatannya untuk membela dirinya. Walaupun tindakan membela dirinya itu sampai mengakibatkan terbunuhnya si penyerang. Hukum yang bersifat umum ini tidak selaras bila diterapkan terhadap orang yang menyerang dirinya pada masa fitnah, karena mayoritas nas menunjukkan bahwa kondisi yang paling utama bagi seorang muslim ketika itu adalah menahan tangannya. Yaitu dia menjadi yang terbaik di antara dua anak Adam yang sedang berhadap-hadapan, bertemu Allah sebagai orang yang terbunuh dan bukan sebagai orang yang membunuh.